Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan membahas video tentang protein. Kami dari kelompok 8, anggota yang pertama yaitu Lestari Papahan, anggota kedua Miftahul Jannah, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Khairul Hikam. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami konteks bahasan pokok mengenai peranan dan jenis protein dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alat dan bahan, kami menggunakan bahan-bahan pangan yang mengandung protein, smartphone, software edit video, dan software platform meeting. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Zat gizi ini ditemukan di seluruh tubuh, termasuk tulang, kulit, otot, serta rambut. Fungsi protein diantaranya adalah sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan membentuk antibodi atau imun tubuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Lestari Papahan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari bahan pangan yang mengandung protein. Yang pertama itu ada dada ayam. Dada ayam adalah salah satu bahan pangan yang mengandung protein hewani. Kandungan protein pada satu dada ayam tanpa lemak yaitu sebanyak 53 gram dengan kandungan lemak sebanyak 284 kalori. Tahu merupakan contoh bahan pangan yang mengandung protein. Tahu ini mengandung tinggi protein. Tahu yang terbuat dari kedelai ini dalam satu buahnya memiliki kandungan protein sebanyak 8 gram dan kalori sebanyak 76 kilokalori. Selanjutnya adalah telur. Telur adalah salah satu sumber protein dan tergolong ke protein nutrien dan penyimpanan. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein dan 78 kalori. Bagian putih telur yang paling banyak mengandung protein dibandingkan dengan kuning telur. Selanjutnya ikan salmon. Ikan salmon menjadi salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi. Ikan salmon juga kaya akan asam lemak omega 3 yang sangat berguna bagi kesehatan jantung, otak, dan organ tubuh lainnya. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Miftahul Jannah. Baiklah, contoh yang selanjutnya yaitu daging sapi. Daging sapi merupakan bahan pangan yang mengandung protein. Dalam 85 ons daging sapi dengan lemak, terkandung 22 gram protein dan 184 kalori. Jika daging sapi dikonsumsi tanpa lemak, maka kadar proteinnya tinggi. Lalu selanjutnya ada kacang polong. Kacang polong adalah bahan pangan yang mengandung protein nabati dengan kandungan protein yang tinggi. Kacang polong ini mengandung 85 kalori dan 21 gram protein. Lalu ada penggolongan protein. Golongan protein yang pertama yaitu enzim. Contohnya ada ribonuklease dan juga tripsin. Yang kedua ada protein transport yang terdiri dari hemoglobin. Contohnya dada ayam, tahu, telur, daging sapi, dan kacang polong. Albumin contohnya kacang polong. Serum, mioglobin contohnya daging sapi. Beta lipoprotein contohnya kacang polong, ikan salmon, tahu, dan juga kuning telur. Lalu yang ketiga yaitu protein nutrien dan penyimpanan yang terdiri atas ovalbumin contohnya telur, albumin contohnya kacang polong, globulin contohnya daging sapi, protamin contohnya ikan salmon, kasein juga ferritin. Yang keempat, protein kontraktil yang terdiri dari aktin contohnya daging sapi, miosin juga contohnya daging sapi, tubulin, dan dinein. Yang kelima ada protein struktural yang terdiri dari keratin contohnya telur dan ikan salmon, kolagen yang contohnya kacang polong, dada ayam, kuning telur, fibroin, elastin yang contohnya ikan salmon, dada ayam, daging sapi,
juga proteoglikan, contohnya ikan salmon. Yang keenam yaitu protein pertahanan, yang meliputi antibodi, fibrinogen, trombin, dan tisin. Yang ketujuh yaitu protein pengatur, yang terdiri dari insulin, contohnya daging sapi, kacang polong, dada ayam, ikan salmon. Sedangkan pada hormon tubuh, contohnya tahu dan kacang polong, lalu kortikotropin dan represor. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itu saja sekedar pembahasan video tentang protein dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.